Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak mentok? Seolah-olah ada dinding gede yang nggak kelihatan, yang nahan langkah kita. Nah, hari ini kita bakal bahas gimana caranya ngeruntuhin dinding itu. Caranya? Dengan mengubah dunia di dalam diri kita untuk mengubah realitas di luar. Kita akan jelajahi dua jalur yang keren banget untuk mencapai kelimpahan yang sejati. Coba deh, pernah nggak Anda lihat kesuksesan orang lain terus kepikiran, wah kalau dia sukses, berarti jatah buat saya jadi berkurang dong. Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Perasaan ini tuh wajar banget. Dan ternyata ada namanya. Oke, pertama-tama mari kita kenali dulu akar masalahnya. Kita sebut ini jebakan kelangkaan. Jadi, akar dari banyak banget stres kita itu ternyata adalah pola pikir kelangkaan. Ini tuh semacam keyakinan yang tersembunyi di alam bawah sadar kita, yang bilang kalau segala sesuatu di dunia ini tuh terbatas. Kalau ada orang ambil sepotong kue, ya berarti kue buat kita jadi lebih sedikit. Itu logikanya. Dan dampaknya, wah nyata banget. Pola pikir ini bisa bikin kita cemas soal keuangan. Dan yang lebih parah, bisa ngejebak kita di dopamin loop. Tahu kan? Kecanduan buat terus-terusan bandingin diri di media sosial yang ujung-ujungnya malah bikin kita makin merasa kekurangan. Ironis ya. Tapi, tenang aja. Ada solusinya kok. Sekarang, mari kita jelajahi lawannya yang justru super kuat. Pola pikir berkelimpahan. Coba lihat bedanya, di satu sisi ada rasa takut, persaingan, dan keyakinan kalau semuanya itu serba kurang. Tapi di sisi lain ada peluang, kolaborasi, dan keyakinan kalau ada cukup ruang kok buat semua orang untuk sukses. Ini pergeseran besar dari saya atau kamu menjadi saya dan kamu. Dan metafora ini, wah keren banget ngegambarinnya. Hidup itu bukan soal rebutan satu kue yang sama, tapi tentang percaya kalau kita semua ini ada di dalam dapur raksasa yang nggak berhenti bikin kue-kue baru, peluang-peluang baru. Bebas banget kan rasanya kalau mikir gitu? Nah, kabar baiknya adalah ini bukan takdir. Ini tuh sebuah skill yang bisa dilatih. Jadi, gimana dong caranya? Oke, kita lihat langkah-langkah praktisnya. Ini dia 4 latihan yang kelihatannya simple tapi efeknya luar biasa. Pertama, mulai hari dengan rasa syukur. Ini melatih otak kita buat nyari hal-hal yang positif. Kedua, ubah kata-kata. Dari bilang saya nggak bisa, jadi gimana ya caranya? Ini langsung mengaktifkan mode cari solusi. Ketiga, ikut senang sama kesuksesan orang lain. Ini mengubah iri hati jadi inspirasi. Dan yang terakhir, berbagi. Ini ngasih sinyal kuat ke otak kita kalau kita tuh punya lebih dari cukup. Kuncinya cuma satu. Konsisten. Perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan setiap hari ini, pelan-pelan tapi pasti, bakal ngubah cara otak kita melihat dunia. Dari yang tadinya pakai kacamata kekurangan, jadi pakai kacamata peluang. Oke, sejauh ini kan kita ngomongin dari sudut pandang psikologi ya. Sekarang kita coba melangkah lebih dalam lagi. Gimana kalau ternyata ada jalur lain yang bukan cuma mengubah cara kita berpikir, tapi juga cara kita merasa dan hidup dari lubuk hati. Dan jalur yang lebih dalam inilah yang membawa kita ke konsep kita yang kedua hari ini. Kecerdasan spiritual. Pendekatan ini bukan cuma ide biasa loh. Ini kita dasarkan dari sumber kedua kita. Sebuah penelitian akademis dari UIN Suskaryau oleh Sri Faila Putri yang bakal ngasih kedalaman lebih buat pembahasan kita kali ini. Jadi, bedanya apa? Gini deh, kalau pola pikir berkelimpahan itu fokusnya ke cara kita menafsirkan dunia luar, nah kecerdasan spiritual ini fokusnya ke pemurnian dan pengembangan dunia di dalam diri kita. Keduanya saling melengkapi, keren kan? Di dalam penelitian ini ada rujukan ke pemikiran seorang cendekiawan, Abu Sangkan. Ternyata beliau ini menguraikan ada 8 cara spesifik untuk mengembangkan kecerdasan spiritual. Yuk, kita intip beberapa praktik utamanya biar kebayang. Ini bukan cuma daftar biasa, tapi sebuah proses. Misalnya penyucian jiwa. Tujuannya apa? Ya untuk melepaskan beban-beban batin yang menghalangi kita. Terus ada tafakur atau kontemplasi mendalam untuk benar-benar membuka kesadaran diri kita. Bahkan ibadah seperti sholat pun dilihat sebagai perjalanan spiritual, bukan cuma ritual kosong. Intinya adalah menyelaraskan semua yang kita lakukan dengan tujuan yang lebih tinggi yang memberi makna. Oke, jadi gimana kedua jalur ini yang psikologis dan spiritual bisa ketemu? Nah, sekarang mari kita satukan keduanya. Tabel ini ngerangkumnya dengan pas banget. Pola pikir berkelimpahan itu ibarat alat psikologis buat melihat peluang di luar sana. Sementara kecerdasan spiritual adalah praktek batin untuk menumbuhkan kedamaian dan kekayaan di dalam sini. Keduanya itu kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Jadi,
Poin utamanya adalah ini. Mau lewat jalur manapun yang Anda pilih, entah itu dengan mengubah cara pikir atau dengan menyucikan jiwa, tujuannya tetap sama, yaitu sebuah kehidupan yang terasa lebih kaya, lebih punya makna, dan jauh lebih damai. Dan kita tutup pembahasan ini dengan sebuah kutipan yang sangat dalam dari tesis tadi. Sebuah pertanyaan reflektif yang seolah-olah ngajak kita untuk mengakui kelimpahan yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Pengingat yang kuat banget untuk selalu bersyukur. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Jalur mana yang mau Anda jelajahi hari ini? Apakah Anda mau mulai dengan langkah-langkah psikologis yang kecil dan praktis? Atau Anda mau menyelami kedalaman spiritual? Apapun pilihan Anda, ingat, perjalanan menuju kelimpahan sejati itu selalu dimulai dari dalam.